Informasi lain, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Selasa pagi ini beramai-ramai menuju gedung DPR Jakarta. Para buruh meminta pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan karena dinilai mendegradasi kesejahteraan buruh. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI berkumpul di kawasan Cikokol, Tangerang, Banten. Massa kembali melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law yang hingga kini masih dalam pembahasan pemerintah dan DPR RI. Aksi buruh dilakukan serentak di berbagai wilayah Indonesia lantaran kesejahteraan buruh dinilai akan terancam dengan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law yang lebih mementingkan pengusaha dan investor. Buruh seluruh Indonesia turun aksi ke jalan dengan tujuan satu, bahwa kita minta supaya RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu dicabut. Karena kita tahu bahwa isi dari klaster ketenagakerjaan itu adalah mendegradasi kesejahteraan dari serikat pekerja atau dari anggota kita. Setelah berkumpul, buruh melanjutkan perjalanan menuju gedung DPR RI dengan melakukan konvoi, menggunakan sepeda motor, kendaraan pribadi hingga bus dengan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Buruh berjanji akan terus mengawal perkembangan RUU Omnibus Law dan mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika pemerintah dan DPR tetap nekat mengesahkan RUU Omnibus Law. Dari Tangerang, Banten, Supron, iNews melaporkan. Dan saat ini atau Selasa siang ini Konfederasi Serikat Buruh Indonesia menggelar demo di depan gedung DPR RI serta kantor Kemenko Perekonomian. Dan seperti kami informasikan sebelumnya, dalam tuntutannya massa menolak draft RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke DPR. Puluhan buruh sejak Selasa pagi berkumpul di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, dan dalam aksinya buruh menyuarakan dua tuntutan, yaitu menolak draft RUU Cipta Kerja yang dikirim pemerintah ke DPR serta menolak PHK sebagian dampak pandemi COVID-19. Massa menilai Omnibus Law hanya akan merugikan buruh karena menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK serta memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum. Demo menolak Omnibus Law tidak hanya dilakukan di gedung DPR Senayan, Jakarta, namun juga akan dilangsungkan di depan kantor Kemenko Perekonomian. Massa mengancam jika DPR dan pemerintah memaksa mengesahkan RUU Omnibus Law, buruh akan kembali berdemo dengan skala yang lebih besar. Dan bagaimana situasi terkini demo tersebut, kita langsung bergabung dengan Vito Erlangga di Gedung Dewan Senayan, Jakarta. Ya, Vito, bagaimana update terkini situasi di depan Gedung DPR Jakarta? Ya, baik Tommy dan pemirsa, setelah melakukan konvoi dari gedung TVRI, saat ini massa aksi sendiri sudah berkumpul di depan gedung DPR RI dan aksi demonstrasi sendiri sudah dimulai sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, para massa aksi dan pimpinan aksi sendiri saat ini masih melakukan orasi untuk menolak pembahasan Omnibus Law serta menolak adanya PHK di tengah pandemi. Selain itu juga, Tommy, dapat kami gambarkan akibat banyaknya massa yang berkumpul di Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI ini, terpaksa petugas kepolisian menutup arus lalu lintas di kawasan ini, dan tadi kami juga sempat melihat beberapa pengendara kendaraan terpaksa harus melintas di jalur busway untuk bisa melintas di kawasan ini. Tommy, seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa pada hari ini terdapat dua poin utama tuntutan dari para pendemo, yaitu pertama adalah menolak adanya pembahasan RUU Omnibus Law yang dinilai dalam pasal-pasalnya merugikan hak-hak kaum buruh. Jika kami sedikit jabarkan, terdapat beberapa pasal yang dinilai merugikan kaum buruh seperti adanya penghapusan upah minimum, baik itu upah UMK maupun UMSK, kemudian adanya juga pengurangan nilai pesangon, serta adanya pekerja kontrak seumur hidup atau buruh outsourcing. Selain itu juga dengan adanya
RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja ini juga dikhawatirkan bisa menimbulkan sistem waktu kerja yang eksploitatif bagi kaum buruh. Selain itu, Tommy dan pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa betul nantinya jika tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintah maupun DPR, maka massa mengancam akan melakukan aksi massa yang lebih besar lagi. Kembali ke Anda. Ya baik, Vito Erlangga langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta.